semua, ayo kita semua kesini, berkumpul di warung OMK, sukacita di sini. Warungers, yuk mampir yuk. Hai, Hai. boleh kenalan dulu nggak? Kamu siapa nih? Halo, nama gue Dimia. Gue desainer di Comcap di divisi Komsos, subdivisi sosmed. Nama gue Lala, gue di Comcap, ada di divisi Komsos, gue di bagian Medsos. Nama gue Gom-Gom dari Komisi Kepemudaan, Divisi Komsos, Tim Humas. Nama aku Tita, aku dari Comcap, divisi Komsos, tim scriptwriter. Halo, gue Ose dari Comcap, divisi Komsos sebagai koordinator. Halo, gue Michael dari Komisi Kepemudaan KJ, dari divisi Komsos, bagiannya sosmed. Ibarat film nih, menurutmu kehidupan kamu di 2022 happy ending, sad ending, atau malah cliffhanger? Cliffhanger kali ya, ngegantung, banyak yang ngegantung. Kalau ditanya overall pasti di kehidupan ada naik turun ya, ada yang happy, ada yang sad. Tapi kalau secara endingnya mungkin masih banyak yang nanggung sih, jadi cliffhanger. Gantung kali ya, butuh ada nya. Aku mengakhirinya dengan happy ending. Menurut gua happy ending sih. Of course, cliffhanger. Ada update apa aja nih yang menurut kamu menjadi highlight di tahun 2022? Kalau update tuh kayaknya di 2022 ini gue banyak belajar juga sih. Kayak belajar buat kontrol emosi, belajar pengalaman baru juga, belajar tentang manajemen waktu. Kayaknya 2022 ini ngasih gue pelajaran. Kalau highlight mungkin pindah kerja, terus pacaran, terus putus, terus lagi senang main biliar, itu sih paling baik. Pertama kali nonton konser lagi setelah COVID. Aku nonton konser The Adams, band favorit aku. Highlightnya itu dapat kerjaan baru yang nggak disangka-sangka karena itu one of my dream. Terus yang kedua, ternyata dapat teman hidup yang saat ini mensupport sekali. Dan yang ketiga, dapat pembelajaran banyak banget dan banyak dari orang-orang di sekitar. Mungkin yang paling signifikan gue sudah bisa bangun lebih pagi. Jam 5 udah bisa bangun sekarang. Lebih belajar untuk mengenal diri sendiri, untuk mencintai diri sendiri, dan belajar bahwa ternyata bisa tumbang juga gue sebagai orang, sebagai manusia. Jadi ternyata aku tidak sekuat itu, guys. Menurut kamu penting nggak sih punya resolusi? Penting, karena itu biar jadi arah jalan lu, kemana lu melangkah. Of course itu udah ini, cuman yang pentingnya itu adalah lu harus punya resolusi itu datang dari diri lu, karena emang pengen lu lakuin, bukan karena lu ikutan atau lu ngikutin tren. Jadi Penting banget, karena kalau menurut aku sendiri resolusi tuh jadi tolok ukur. Jadi kayak seberapa jauh aku udah bisa memperbaiki diri aku dari yang sebelumnya. Menurut gua penting, karena kita hidup tuh harus punya tujuan. Nah, resolusi itu bisa kita jadikan tujuan di hidup kita. Menurut gue sih penting ya, soalnya emang kalau hidup tanpa resolusi atau tujuan sih mungkin enak juga, nyantai, di bawah slow aja gitu. Tapi menurut gue juga kurang asik sama kurang seru sih. Jadi kita nggak berkembang juga gitu. Kayaknya penting banget sih, karena kalau misalnya resolusi itu ngebantu lo buat biar lo lebih maju gitu. Misalnya di 2021 pencapaian lo udah ada 2 langkah. Nah, resolusi lo di tahun yang baru itu harus lebih dari resolusi sebelumnya gitu. Jadi kayak ada dari tahun ke tahun tuh kayak ada pergerakan di kehidupan lo. Penting nggak penting sebenarnya. Menjadi nggak penting kalau resolusi itu benar-benar nggak dilakukan dengan niat sih. Resolusi tahun 2022 kamu tercapai nggak? Ada yang tercapai, cuma lebih banyak nggak tercapai sih. Mostly tercapai.
Ada yang tercapai, ada yang enggak. Banyak yang enggak, tapi banyak juga sih yang tercapai. Sebagian ada yang tercapai, sebagian ada yang nggak tercapai. Tidak semua tercapai. Kalau boleh tahu, kenapa tuh nggak tercapai? Nggak tercapai, mungkin faktor utamanya karena nggak konsisten ya. Kurang disiplin. Karena satu kata, malas. Untuk yang tercapai, hal-hal yang mendukung kamu di tahun 2022 untuk mencapai resolusi apa? Kalau misalnya tercapai ya itu mungkin gara-gara ada komitmen dari diri sendiri. Kita harus belajar yang namanya komitmen dalam diri kita sendiri gitu. Sama mungkin penting juga yang namanya sosialisasi. Kayak misalnya lo punya teman, lo juga cerita ke keluarga lo. Jadi kayak jadi resolusi hidup lo itu nggak cuma lo kerjain sendiri. Banyak, tapi yang paling berasa banget bagi gue tuh adalah healing sih. Healing itu bisa banyak, main game di rumah atau main game sama teman atau kulineran, jalan-jalan lah pokoknya gitu. Ada 2, support system dari orang-orang sekitar sama kopi. Kopi-kopi terbaik yang ada di beberapa kafe-kafe di Jakarta. Karena menurut gue hidup tanpa kopi itu flat banget dan gue kayak jadi nggak bisa mikir gitu ya. Jadi wah, hidup tanpa kopi tuh kayak hambar banget lah. Hal-hal yang tidak jadi kamu lakukan karena rasa takut ada nggak, Kak? Kayaknya ada juga sih yang misalnya yang membuat gue jadi nggak tercapai gitu ya tujuan gue. Contohnya kayak misalnya takut mulai. Orang bilang takut coba, ini takut mulai. Jadi lu udah niat tapi nggak lu mulai-mulai. Ada, tapi nggak bisa gue ceritain apa. Banyak banget, karena jujur aja kehidupan aku tuh penuh rasa takut. Jadi buat memulai sesuatu tuh kayak mikir-mikir dulu kayak bisa nggak ya, jadi kayak kebanyakan pikiran gitu sih. Banyak. Pokoknya ini sih lebih ke hal-hal yang berbau harus tampil, harus ketemu orang baru, harus berada di keramaian. Itu tuh hal-hal yang akhirnya banyak yang gagal karena takut. Yang berhubungan dengan hal-hal itu pokoknya banyak yang gagal. Salah satunya ikut sekolah penyiar kali ya. Yang ingin dicapai di tahun 2023? Yang ingin dicapai di tahun 2023 ya lebih baik dari 2022 lah, itu aja sebenarnya. Yang pasti sih overall kesehatan dulu, soalnya kita harus sehat kalau bisa harus ngelakuin sesuatu. Terus mungkin ya pastinya juga lebih baik dalam berbagai hal kayak pekerjaan, pertemanan gitu-gitu. Pokoknya lebih baik sih dari yang sebelumnya. Pertama sih kayaknya klasik ya, karir. Yang kedua kayak mungkin kayak udah mulai, kalau dulu kan realisasi diri, kayak kita udah punya pendapatan, kita ngerasa kita beli-beli semuanya, kita kayak kepuasan sesaat tuh kayak kita penuhi. Kalau sekarang tuh pengennya di 2023 ini kayak udah mulai punya, mungkin ada investasi atau punya, jadi kayak bikin improve diri kita tuh jangan stuck di situ-situ aja, di hura-hura hahaha, tapi lu juga punya sesuatu nih dalam gitu. Pingin untuk hidup sehat, entah itu olahraga atau dari pola makan juga. 2003 pengen ikut kegiatan yang lebih baik lagi, pengen hidup sehat, pengen rajin olahraga, pengen lebih prepare buat nyiapin studi, pengen ikut WD, ikut IED, Lisbon guys, I mean like. Terus sama 2003 pengen lebih mengaktualisasi diri gitu. Karir yang semakin baik sama masa depan yang lebih mantap kali ya sama pasangan. Gimana cara mengatasi supaya resolusi kamu tercapai? Nah, kalau gue sih ada target jangka pendek, ada target yang namanya jangka panjang yang pasti berhubungan. Nah, di situ kayak harus nentuin target lu sih. Terus sama yang kedua juga, lo tuh
balik lagi yang gue bilang itu, jadi jangan lo bikin resolusi ini tuh lo ngejar sendiri, tapi lo juga sharing juga ke keluarga lo, ke teman-teman lo juga, bukannya sekedar buat pamer, tapi kayak mungkin mereka juga bisa saling sharing cerita juga, kayak bisa bantu lo juga gitu. Pertama tadi kuncinya adalah konsisten. Terus juga kita harus pahamin kapasitas diri. Jadi kalau misalnya menurut kita itu sangat muluk-muluk dan nggak mungkin kita lakuin juga, kayaknya juga nggak penting. Maksudnya bukan nggak penting, nggak harus kita paksakan untuk dipenuhi saat itu juga. Terus juga menurut aku penting untuk kita bisa go public. Jadi kayak ngasih tahu orang-orang sekitar juga. Jadi kita punya rasa tanggung jawab nih atas resolusi itu. Jadi kita kan udah cerita-cerita nih ke orang, masa kita nggak berusaha untuk mencapai hal itu? Satu hal sih, kalau capek istirahat, jangan terlalu dikejar banget. Resolusi itu menurut gua nggak cuma 1 tahun, itu adalah perjalanan hidup. Jadi kalau capek istirahat, nggak usah dikejar gimana-gimana. Itu aja sih. Caranya tadi balik lagi ke resolusi itu harus datang dari diri lu sendiri, karena ketika lu capek, ketika lu lagi nggak on track, lu akan punya semangat lebih, lu akan punya booster untuk bisa back on track lagi. That's why makanya punya resolusi tuh yang penting tuh bukan punya atau nggak punya resolusi, tapi yang penting adalah resolusi itu harus datang dari diri lu, bukan ngikutin orang lain, bukan karena disuruh orang lain, tapi emang pure dari lu. Karena selain itu jadi arah kemana lu melangkah, itu juga akan menjadi something that could feel yourself and part of your self actualization gitu. Tergantung dari orangnya masing-masing. Kalau gue sih ada kadang-kadang resolusi yang butuh diri gue sendiri dulu nih, mau jalan apa enggak, mau kelarin resolusi itu apa enggak gitu. Tapi kadang-kadang ada beberapa resolusi yang mungkin gue butuh dorongan dari beberapa orang di sekitar gue, kayak keluarga, teman, atau yang lain gitu. Jadi tergantung orangnya sih. Slowly is the fastest way to achieve your goal. Ya kalau kata orang Jawa, pelan-pelan asal kelakon. Bener nggak? Nah, jadi ketika punya satu resolusi, take it slowly aja, one step ahead gitu. Jangan terlalu terburu-buru supaya nggak ngos-ngosan duluan nih gitu. Jadi punya waktu juga untuk melihat udah bener belum sih ngejalanin untuk mencapai resolusinya. Jadi tadi kata Ose kan dia butuh banget kopi buat nyemangatin dia kan. Nah pas banget nih, sini Ose. Hai. Nah ini pas banget sama penyemangat lo. Katanya lo kan kalau semangatin lo tuh pakai kopi kan. Oh iya anak dong. kopi banget. Nah pas banget nih ini di tempat ini namanya Strangers Reunion tuh punya OMKK aja loh. Seriusan lo? Iya demi anak Cijantung. Wow. OMK Cijantung. Tapi ini keren banget tau, Iya. sumpah gue nggak nyangka kalau ini tempatnya punya anak OMK. Iya. Paroki Cijantung ya? Iya, Oke, punya oke. Christopher Ruswidi, Adit. Wih, Kayak mention ya. Mantap, Dit. Mantap. Dari looks-nya aja udah keren nih kayaknya nih. Ya, di sini Tapi- tuh menu andalannya tuh ada es kopi, Oke. ada Ini ya, yang ada huruf S-nya. iya, Strangers Wih. Reunion. Oke, gue cobain ya. Belibet gue. Iya. Gue cobain ya, gue Iya, cobain ya. cobain, Biar cobain. sah. Terus lu juga nih, ini juga ada menu andalannya ada trisam. Tapi maksudnya tuh 3 dimsum. Jadi ada ini nih, apa sih namanya? Itulah. Pokoknya ada 3 menu andalan sama yang gak kalah menariknya dan enaknya lagi ada croissantnya, croissant. Wow, guys, sumpah, buat yang suka kopi, Pas banget. banget. Jadi kalian harus cobain Iya. di Strangers Reunion. Reunion di Bintaro Sektor 9. Nah, Mantap. terus buat lo yang gak suka kopi juga ada dong yang agak-agak light dikit. Nah, cobain, Mu, cobain. Namanya Gua Blue penasaran. Ocean. Blue Lemonade, Blue Iya. Lemonade. Biru-biru gitu, seger banget, ngeliatnya udah seger. Sumpah seger banget.
Ini Gue boleh nyobain juga nggak? Boleh. Gak apa-apa kan kita udah tes ya? Udah tes Udah tes, COVID, oh iya. jadi nggak Kita apa-apa udah kok, nggak ini apa-apa. ya. Gue cobain ya. Ada booster 2 gue malah. Booster 2. Guys, seger banget guys. Iya. Sumpah, terus lucu banget gitu lagi. Ini recommended banget sih. Recommended banget karena Wow. tempatnya juga instagramable banget. Bisa foto-foto juga guys. Nanti dilihat ya, nanti kita lihat ada apa namanya footage yang bakal di Yes, insert di itunya betul ya. banget. Pokoknya buat teman-teman yang cari coffee shop yang instagramable, Iya banget. boleh mampir ke Strangers Reunion Coffee di Bintaro Sektor 9. Iya, OMK Bintaro tuh ada anak OMK Pamulang, OMK mana lagi ya? San Mare. Terus OMK, pokoknya OMK Tangerang 2, Tangerang 1, mampir deh ke sini. Strangers Reunion, nanti alamatnya bakal dimasukin ke deskripsi. Yes. Pokoknya mampir ya. Oke. Oh. Warungers, yuk mampir yuk.